Banyak yang tidak tahu bahwa Imam Bukhari itu terkena hasad. Terkena hasad. Dari siapa? Dari Muhammad bin Yahya Ad-Duhaili. Muhammad bin Yahya Ad-Duhaili ini adalah ulama terkenal pada zaman itu. Istilahnya ulama yang punya otoritas, ketuanya para ulama, istilahnya begitu ya. Kalau dia ngomong, seluruh umat Islam itu sami'na wa ta'na sama Muhammad bin Yahya Ad-Duhaili ini. Suatu ketika ya, Imam Bukhari ya, ini mau datang ke sebuah kota. Di situ ada Muhammad bin Yahya Ad-Duhaili. Yang nyambut itu Masya Allah ya, disambut oleh seluruh penduduk kota. Puluhan ribu menyambutnya 100 km sebelum masuk kota. Disambut 100 km sebelum masuk kota. Kalau sekarang baru turun dari pesawat gitulah istilahnya lah ya. Atau baru masuk perbatasan. Ribuan orang menyambut, tidak ada seorang pun yang disambut serame Imam Bukhari. Bahkan raja pun gak disambut seperti itu oleh rakyat Bukhara waktu itu. Luar biasa. Akhirnya Imam Bukhari masuk ke kota itu ya, di atas apa namanya, di atas apa namanya itu ya, pokoknya di atas pundak-pundaknya para penjemput, pokoknya dieluk-elukan bagaikan raja. Bahkan Muhammad bin Yahya Ad-Duhaili sendiri ikut menghormati dia pertama kali. Setelah di situ pengajian-pengajian yang ada di kota tersebut, ketika datang Imam Bukhari bubar semuanya ikut Imam Bukhari. Lihat pengaruhnya luar biasa, persis seperti Imam Syafi'i. Ketika datang pertama ke kota Baghdad, itu pengajian-pengajian Madhab Hanafi bubar, ada 10 halaqah, mereka bubar pindah ke halaqahnya Imam Syafi'i. Itu namanya hasad di antara para ulama. Di dalam ilmu hadis, mustalah hadis, aqwalul aqran ghairu mu'tabarah. Maksudnya komentar hasadnya sesama ulama itu enggak dianggap. Kenapa? Antara ulama kadang-kadang saingan pengaruh, kadang-kadang ngomongin, memfitnah temannya. Kalau ini ahli hadis, ada jarah diolok-olok, dijelekin oleh temannya, itu enggak dianggap. Itu makhluk, dituduh nih akidahnya sesat, ahli bid'ah dan seterusnya, dan disebarkan ke seluruh daerah-daerah perwakilan daripada ulama ini. Dari situlah kemudian akhirnya Imam Bukhari dicaci maki oleh rakyat, oleh murid-muridnya sendiri. Majelis taklimnya mulai kosong karena ditahdzir. Zaman sekarang ditahdzir, wah Imam Bukhari sesat, ahli bid'ah. Akhirnya kosong. Dia pindah ke tempat lain, di tempat lain pun ditolak. Setiap mau ceramah ditolak. Ya, kalau zaman sekarang radikal, zaman sekarang ahli bid'ah apalah, fitnah karena hasad dari seorang ulama. Setiap daerah dia nggak bisa masuk, nggak bisa ceramah. Akhirnya Pak Imam Bukhari akhirnya memilih tinggal di rumah pamannya sampai meninggal dunia. Coba bayangkan para hadirin rahimakumullah. Hanya gara-gara hasad seorang ulama bisa membuat hidup Imam Bukhari jadi sempit dunia ini. Beliau akhirnya berdoa, ya Allah, telah sempit dunia ini, maka wafatkanlah saya. Setelah itu beliau sujud kemudian meninggal dunia. Walaupun begitu para hadirin rahimakumullah, yang terkenal zaman sekarang siapa? Imam Bukhari. Orang yang ngalahan ini, yang difitnah, yang dicaci maki, yang dikucilkan sampai meninggal dunia di suatu tempat yang tidak diketahui, ini ternyata Imam Bukhari.